Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin untuk belajar tutorial V-Ray 6 Exterior Lighting. Nah, jadi kita bakal setting ya untuk bagian eksterior yang berkaitan dengan pencahayaan atau lighting dari eksterior itu sendiri. Dan yap, di sini sudah ada sebuah model dan ini bukan model saya, ini model yang saya download dari 3D Warehouse. Arsiteknya itu namanya Andi Dit ya. Jadi di atas ini nih nama arsitek atau nama yang buat ini. Dan ini stylenya kalau kita lihat dia mengarah ke modern. Dan yap, ini bukan rumah tapi ini villa gitu. Kalau kita lihat ya model-modelnya nggak tahu difungsikan sebagai apa. Intinya sebagai tempat tinggal gitu. Oke, kita bakal ngebahas untuk settingan pencahayaannya atau lighting pada eksterior ya, khususnya untuk eksterior gitu. Oke, yang pertama ya, kalau saya biasanya saya itu karena ini modeling download dari 3D Warehouse, biasanya itu pohon-pohonnya ya. Ini sebenarnya udah bagus sih ya. Pohon-pohonnya ini pakai pohon 2D yang disetting untuk selalu mengarah ke kamera gitu. Jadi di mana kamera kita bergerak seperti ini selalu ngarah ke sini dan ini nggak berat gitu. Jadi sebenarnya bagus untuk alternatif buat teman-teman agar menggunakan pohon-pohon seperti ini. Tapi untuk memaksimalkan rendering ada bagusnya itu dicampur ya antara pohon yang benar-benar 3D yang disediain dari kios Cosmos di sini ada juga yang pohon yang 2D gitu. Kayak misalnya ini. Nah, pohon-pohon seperti ini nih, ini bagus sih digabungin sama pohon 3D gitu. Ya untuk apa ya? Untuk backgroundnya. Jadi nggak berat ya. Atau untuk penataan landscape seperti ini. Jadi mau sebanyak apapun kalian gunakan pohon-pohon seperti ini, itu nggak berat. Oke, selanjutnya kita bakal balik lagi ke topik kita untuk ngatur V-Ray 6 exterior lighting setting ya atau untuk ngatur pencahayaan bagian eksterior karena khususnya untuk pencahayaan di bagian eksterior atau bagian lightingnya ini sangat menentukan apa ya kayak visual dari desain kalian. Jadi kapan pencahayaan eksterior kalian sudah bagus, yang lainnya itu bakal terlihat bagus gitu. Jadi yang pertama ya yang paling penting sama aja kalau misalnya interior ke eksterior juga sama aja. Yang paling penting itu atur dulu pencahayaannya. Setelah atur pencahayaannya baru kalian tambah-tambahin atau modeling-modeling pendukung lainnya gitu ke dalam objek utama gitu. Oke, sampai sini paham. Dan kita bakal ke settingan V-Ray-nya. Kita bakal langsung klik di sini. Nah, kalau saya yang pertama itu kita harus matikan dulu ya material override. Klik di sini ya. Setelah itu untuk pencahayaan eksterior tergantung kalian mau buat scan apa. Nah, kalau misalnya saya di sini pengen buat scan yang siang ya. Terus di sini nih eh, model site-nya atau model environment-nya ya, penataan environment dari si arsitek ini yang udah buat modeling ini tuh dia kayak ada hutan-hutan gitu. Jadi ini saya pengen buat scan-nya itu kayak apa ya? Kayak siang, tapi siangnya itu lumayan sejuk gitu. Oke. Selanjutnya kita bakal ada di bagian environment. Nah, di bagian sini. Jadi sebenarnya untuk settingan pencahayaan V-Ray 6 terkhusus untuk eksterior ya atau settingan lighting eksteriornya itu sendiri sebenarnya mudah gitu dan nggak terlalu ribet. Cuman memang kalau misalnya kurang tepat akan mempengaruhi material-material lainnya dan material-material kalian itu tidak akan terlihat bagus gitu. Oke, ini di background tinggal kalian clear aja. Nah, setelah kalian clear, kalian ambil di bagian bitmap. Ya, saya biasanya pakai yang namanya HDRI. Terus di sini sudah ada beberapa HDRI yang saya download dan saya mau pakai ini, Gamrik 8K ya. Kita klik aja. Setelah kita klik ini nanti bakal muncul di sini. Cuman ini agak loading ya. Karena baru dibuka sih V-Ray-nya. Kalau udah sering dibuka itu bakal nggak loading. Karena memang butuh waktu.
membaca mesin render gitu. Oke, ini sudah terbuka ya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, tinggal kalian pakai di sini render interaktif. Ya, terus pertama itu cari scan dulu. Nah, di sini sudah ada scan-nya. Ini bagus banget untuk dijadiin contoh. Kalau kalian mau download 3D filenya, kalian bisa aja ke 3D Warehouse. Terus ini ada namanya di sini ya. Andidik ya. Kalian cari aja di situ, cari nama arsiteknya ini, terus kalian download gitu. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal kalian klik yang bagian bawah, terus jalanin render interaktifnya. Oh ya, sebelum saya jalanin render interaktifnya, mungkin nanti suara saya itu bakal putus-putus karena ngerekord sambil ngejalanin render interaktif itu kemungkinan suaranya bakal keganggu ya. Bakal jadi jadi nanti saya bakal sesuaiin aja. Kalau jalan render interaktif saya nggak bakal ngomong gitu. Oke, kita jalanin dulu ya. Kita lihat. Nah, di sini sudah muncul render interaktifnya. Dan setelah kita lihat backgroundnya gelap ya, gelap dan nggak kelihatan, awannya nggak kelihatan gitu. Sementara kita kan mau munculin efek-efek yang terang gitu kan, yang sejuk gitu dari HDRI ini gitu. Oke, jadi tinggal langsung kalian mainin di sini. Nah, ini kalian tambah aja intensitasnya. Kita tambah jadi 40 ya. Terus kita render interaktif lagi. Coba di render ulang. Oke, di sini sudah kelihatan awannya, tapi belum sesuai ya. Jadi kita bakal mainin di bagian backgroundnya ya, bagian background atau bagian HDRI di bagian sini. Bagian ini ya, bagian rotate ini kita bakal mainin di sini. Oke, kita bakal langsung jalanin aja render interaktifnya dan saya berhenti ngomong dulu karena kita bakal langsung setting-setting di sini. Kita bakal sesuaiin backgroundnya biar sesuai dengan environmentnya gitu. Oke. Oke, kalian sudah lihat ya, saya rubah-rubah di bagian rotate ini ya, bagian H ya. Dan ini saya sudah setting seperti ini gitu. Jadi saya pengen memperlihatkan cahaya yang ada dari sini, terus di sini awan-awannya gitu, menyesuaikan environment yang ada di sini. Nah, jadi kalau sudah seperti ini itu sudah kelihatan lumayan ya, bagus gitu untuk bagian environmentnya udah nyatu dengan backgroundnya. Oke, selanjutnya kita bakal buat lagi di sini untuk cahaya GI-nya. Nah, klik ini, terus klik di sini. Paste aja. Nah, untuk cahaya GI-nya ini 20. Terus kita aktifin lagi reflection-nya. Klik di sini, paste copy. Terus di sini tuh ya kurang lebih reflection-nya 20 juga bisa. Ini terserah kalian. Reflection sama GI. GI ini cahaya dari sekitar environment yang berada di keseluruhan objek bangunan gitu. Terus reflection ini dipantulin ke bagian-bagian material yang ada reflectionnya. Sementara di sini kita sudah override material, jadi kita nggak bisa lihat ya untuk pantulan cahayanya. Karena di sini juga sebenarnya untuk bagian materialnya, ini kan kita pakai default yang dari sini ya, yang dari settingan defaultnya pada saat kita download di 3D Warehouse. Jadi ya sebenarnya kayak percuma juga sih, kecuali memang nanti saya atur gitu materialnya di sini dirubah pakai V-Ray Asset Editor yang sudah saya download materialnya gitu yang bagian sini, atau kita juga bisa pakai yang di Kios Cosmos untuk bagian transkulennya atau bagian kaca gitu.
Oke, jadi seperti ini ya untuk pencahayaannya kita sudah dapat dan kita bakal coba lagi render. Nah, kalian sudah bisa lihat ya, ada perubahan pada bagian bayangan ya. Bagian shadow-nya ini terlihat lebih apa ya? Kayak lebih kontras aja gitu. Karena kita sudah aktifin yang namanya GI sama reflection gitu. Dan ini bakal mempengaruhi objek yang ada di sini gitu. Kalau misalnya objek ini udah nggak di override material gitu atau udah dimatiin override materialnya. Oke, selanjutnya Selanjutnya setelah di sini ya, bagian environment kita sudah setting-setting, kita bakal setting ke bagian sini, Advanced Camera Parameters. Nah, di bagian sini nih kita bakal setting. Oh ya, sebenarnya untuk settingan pencahayaan kalian juga bisa aktifin di bagian sini, Sunlight ya. Sunlight kalian aktifin di bagian sini. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk mencari bayangan. Ya, jadi di sini bayangannya ada di sini ya, bagian sini dan ini bayangan pohon-pohonnya bakal ngarah ke sini gitu. Kalau misalnya kita aktifin ini, itu bayangannya kita bisa atur-atur. Mulai dari belakang bangunan kah, terus dari samping, dari depan gitu, dari samping sini gitu. Dan di semua sudut kita bebas untuk ngatur-ngatur ini. Nah, ini juga bakal bagus kalau nanti kita bakal pakai pohon-pohon 3D gitu untuk yang tinggi-tinggi ini. Nah, ini bisa kita pakai pohon-pohon 3D gitu, biar nanti efek cahayanya itu atau efek shadow-nya ya, itu bakal terlihat lebih realistik. Oke, jadi di sini kalian bisa atur. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet ya, atau nggak mau ngatur-ngatur ini ya, karena di sini ini ada sudut-sudut derajatnya. Dan ini lumayan agak repot juga kalau misalnya kita atur-atur di bagian sini. Itu nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi ini tuh penunjang setelah misalnya settingan di sini itu udah bagus gitu. Jadi kalau udah bagus, HDRI kalian udah bagus gitu, terus pencahayaan yang dihasilin udah bagus, itu kalian nggak perlu atur-atur di sini lagi. Ya ini sesuai selera aja gitu. Oke? Selanjutnya kita bakal ada di bagian sini Advanced Camera Parameters di bagian Film Sensitivity ya, bagian ISO-nya. Kita bakal naikin. Nah, kita bakal naikin untuk bagian sensitivity-nya jadi 150. Oke, setelah itu kita bakal coba render lagi. Nah, sekarang kalian sudah bisa lihat ya perbedaannya setelah kita atur film sensitivity-nya. Ini bakal jadi kayak terang banget dan ya sebenarnya sudah apa ya, sudah bakal nyatu banget dengan yang namanya background-background yang sudah ada di environment sini gitu. Ya ini tergantung kalian. Kalian bisa setting-setting di sini. Semakin tinggi ininya atau semakin apa ya, semakin naik, ini bakal semakin terang gitu. Coba kita turunin ya. Nah, ini bakal berubah di bagian sini. Ini saya nggak tahu suara saya bakal putus-putus atau enggak, soalnya render interaktifnya masih jalan. Oke, kurang lebih nih 130 ya. Terus ini coba kita naikin jadi 9. Oke, setelah kita naikin jadi 9, ininya ya, apa backgroundnya ini mulai kelihatan dan di sini juga udah bagus banget karena cahayanya ada dari sini gitu. Saya rasa udah cukup ya untuk bagian settingan backgroundnya ini udah pas banget lah untuk settingan dari environmentnya gitu. Terus kalau sudah seperti ini, tinggal kita coba matiin override material. Nah, kita lihat berpengaruh atau seberpengaruh apa settingan ini ke objek utama gitu. Terus kita render.
Nah, kalian sudah lihat ya, ini hasilnya setelah kita hilangkan override materialnya. Dan saya rasa ini bagus ya. Udah oke untuk bagian pencahayaannya, udah dapat. Bagian refleksinya juga udah dapat. Kalian bisa lihat di bagian kaca ini sebenarnya lebih bagus lagi kalau diatur materialnya gitu. Tapi ya kita kali ini itu ngebahasnya khusus pencahayaan eksterior, di mana pada saat kalian sebelum setting material, kalian wajib untuk setting pencahayaan dulu. Biar pencahayaannya udah bagus, terus kalian setting materialnya gitu. Agar nanti output yang kalian dapat ya, atau output yang kalian hasilkan dari 3D rendering kalian itu lebih terlihat bagus dan nggak repot-repot lagi. Karena yang paling repot itu sebenarnya ngatur pencahayaan gitu. Oke, di sini sudah kelihatan. Selanjutnya kita bakal coba nih mainin bagian sunlight-nya. Oke, jadi sunlight atau matahari bawaan. Nah, kita bakal tambahin sunlight-nya. Kita langsung hidupin aja. Klik di sini. Terus di sini kalau misalnya kalian langsung ngerender, ini kan udah ada jelas nih, udah ada previewnya. Jadi ini bakal gelap gitu. Dan kita bakal terangin dulu ya. Bentar, terangnya kayak gini. Nah, ini boleh lah. Terus kita bakal atur pencahayaannya. Datangnya dari mana? Lebih kelihatan di bagian shadownya gitu. Oke, kalau sudah seperti ini kita bakal ngerender lagi nih. Seperti yang kalian lihat di sini ya, ini hasilnya setelah kita atur di sini, terus kita hidupin ini dan ya dia ketutup bayangan pohon gitu. Makanya ini agak ribet dan perlu beberapa kali settingan. Oke, kita langsung aja rendering interaktifnya kita aktifin dulu, terus kita setting-setting lagi. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Jadi untuk pencahayaan atau dari mana datangnya cahaya untuk bagian sunlight-nya ini saya setting seperti ini. Jadi saya pengen ada efek bayangan di bagian sini. Terus efek bayangannya juga dapat di bagian sini dan di bagian sini tuh ada kayak bayangan pohon-pohon gitu. Oke, jadi kurang lebih nih saya sudah dapat ya. Terus tinggal kalian naikin intensitasnya. Ini bisa 2 bisa 1,5 sih. Coba kita 2 dulu ya, kita naikin. Nah, jadi ini hasilnya ya. Kalau kita naikin 2 untuk efek sunlight-nya atau cahaya sunlight-nya, saya rasa udah bagus ya. Sebenarnya bagus. Tinggal materialnya aja diatur. Ya, jadi kurang lebih seperti inilah untuk hasil dari settingan lighting. Oh ya, buat teman-teman, kalau misalnya kalian penasaran ya, saya ngerender ini secara keseluruhan, mulai dari lightingnya, terus dari pengaturan materialnya, terus lighting interiornya ya, bagian dalam gitu, lighting material environmentnya, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran hasilnya seperti apa kalau saya ngerender ini,
Kalian bisa komen aja di kolom komentar gitu. Nanti mungkin settingannya bakal berbeda juga sih dari ini gitu. Dan mungkin lebih detail lagi kalau semisal hasil renderan yang saya render bener-bener ya, yang saya render bener-bener, terus yang saya bener-bener perhatiin gitu, dari lightingnya saya atur view-nya gitu, itu mungkin agak berbeda dari sini. Cuman dasar-dasarnya gak jauh berbeda. Jadi dasarnya itu kurang lebih seperti ini. Saya kalau misalnya ngerender eksterior harus ngatur environmentnya dulu atau pencahayaan di bagian environmentnya. Kalau udah bagus cahaya di bagian environmentnya, tentunya settingan-settingannya itu berada pada sini nih. Bagian background, GI, reflection, terus advance camera. Selanjutnya di bagian ini sunlight. Jadi kalau udah option-option ini saya sudah atur, selanjutnya saya bakal ngatur bagian materialnya gitu. Terus bagian environment, material apa ya? Material tanah, rumput, terus tambahan objek-objek pendukung kayak misalnya mobil, orang, pohon gitu, rumput-rumputnya. Itu saya atur setelah kita sudah benerin bagian pencahayaannya atau bagian lighting dari eksterior yang akan kita render nanti gitu. Intinya benerin dulu bagian lightingnya, bagian pencahayaannya. Kalau udah bagus pencahayaannya, saya yakin ke depannya itu bakal gampang atau bakal mudah kalian ngerender atau setting. Oke, mungkin sampai sini dulu yang bakal kita bahas. Di bagian V-Ray 6 tentunya settingan eksterior lighting atau settingan pencahayaan eksterior. Oke, saya Ardi pamit undur diri dan jangan lupa untuk teman-teman yang nonton video ini sampai selesai dan subscriber-subscriber lama untuk support terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara kalian like, komen, dan yang paling penting adalah kalian share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini dan saya pun semakin semangat untuk membagikan konten seputar arsitek maupun arsitektur. Oke, see you di next video berikutnya. Bye guys.